Halo, selamat pagi teman-teman. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan membawakan terkait materi yakni akuntansi kas. Nah, namun sebelum itu sedikit mengingatkan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Di mana jurnal penutup ini merupakan salah satu jurnal akuntansi yang dibuat pada akhir periode di mana menjadikan akun sementara menjadi bersaldo nol. Nah, pada buku besar terdapat dua akun, yaitu akun real dan akun nominal, di mana akun real sendiri terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Kemudian akun sementara, pendapatan, dan beban. Nah, itulah yang sebelumnya kita sudah pelajari. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi terkait dengan akuntansi kas. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi kas. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Made Aryawan dengan NIM 1915-011027 dari Program Studi Pendidikan Kesehatan Keluarga dengan konsentrasi pariwisata. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah terkait dengan metode kas kecil. Kemudian terkait dengan rekonsiliasi bank. Kemudian selanjutnya ada kas bisnis pada perhotelan, serta ada pembahasan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Baik, langsung saja terkait dengan pembahasan yang pertama, yaitu metode kas kecil. Kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan metode kas kecil. Nah, dalam suatu bisnis, tentu suatu perusahaan tidak serta-merta akan mengeluarkan pengeluaran yang besar untuk melakukan pembayaran tertentu. Namun tanpa disadari juga, perusahaan akan mengeluarkan pengeluaran yang cukup kecil, namun dengan kuantitas yang cukup banyak. Nah, karena termasuk dalam pengeluaran, tentu hal ini akan dilakukan pembukuan. Nah, pembukuan yang mencatat terkait dengan pengeluaran kecil inilah yang disebut dengan petty cash. Nah, petty cash sendiri merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Di mana tujuan dari petty cash itu sendiri yang pertama menangani permasalahan perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh salah satu bagian yang ada pada kantor tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, tidak efektif atas pengeluaran jumlah dengan relatif kecil atau mendadak tanpa perencanaan. Kemudian yang ketiga, meringankan beban staf dalam melakukan pelayanan terhadap klien ataupun pelanggan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Kemudian terkait metode yang digunakan dalam membuat kas kecil sendiri ada dua, yaitu metode tetap dan metode berubah. Di mana metode tetap sendiri merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecilnya selalu tetap. Kemudian metode yang kedua, metode berubah sendiri merupakan suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Di mana ciri daripada metode tetap sendiri yaitu bukti-bukti penggunaan kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Kemudian yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlahnya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ciri daripada metode berubah-ubah sendiri yang pertama, pembentukan dan pengisian jurnal dana kas dicatat di debit dalam akun kas kecil. Kemudian yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil itu sendiri. Secara lebih jelas, perbedaan antara kedua metode tersebut dilihat pada tabel yang sudah saya tampilkan pada slide, di mana pada metode tetap jumlah pengisian dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran. Berbanding terbalik dengan metode berubah, jumlah pengisian dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya tertentu. Kemudian pada saat pengeluaran dana kas kecil pada metode tetap tidak di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil saja. Berbeda dengan metode berubah, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat atau melakukan penjurnalan sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan terkait dengan pembiayaan kas itu sendiri. Kemudian saldo rekening dana kas kecil itu adalah tetap sesuai dengan namanya, sedangkan pada metode fluktuatif atau berubah-ubah, saldo rekening dana kas kecil itu bersifat berubah-ubah sedang. Kemudian pada metode tetap pada akhir periode perlu disesuaikan agar jumlah kas kecil sama dengan akhir pengeluarannya. Berbeda dengan metode fluktuatif, pada akhir periode tidak perlu dilakukannya penyesuaian. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni rekonsiliasi bank.
Salah satu cara pengendalian terhadap kas adalah perusahaan membuka hubungan dengan bank, yaitu dengan cara membuka rekening giro pada bank tersebut. Setelah membuka rekening giro pada bank tersebut, maka perusahaan harus menyetor setiap penerimaan kasnya ke bank pada hari itu juga atau pada awal hari berikutnya. Sedangkan pembayaran kas selalu dilakukan dengan cek. Menurut Stead et al., rekonsiliasi bank merupakan comparison of the bank balance with the balance report on the books. It is usually made monthly by means of summary known as a bank reconciliation. Yang artinya, rekonsiliasi bank sendiri merupakan perbandingan saldo bank dengan saldo yang dilaporkan pada buku melalui ringkasan. Di mana tujuan daripada rekonsiliasi bank ini yaitu ensure the entries in the company cash account agree with the bank independent record of the depositing company cash receipt and disbursement activity, yang artinya bahwa rekonsiliasi sendiri memastikan bahwa pelaporan akun kas perusahaan sesuai dengan catatan milik bank terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pencatatan kas perusahaan antara perusahaan dan bank itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa rekonsiliasi bank ini mengulang kembali agar seluruh aktivitas pengeluaran dan penerimaan agar pelaporan itu sama antara perusahaan dengan bank itu sendiri. Karena rekonsiliasi bank sendiri merupakan cara untuk menyesuaikan antara pelaporan bank dengan perusahaan sendiri. Tentu ini disebabkan karena sering terjadinya perbedaan antara saldo bank dengan saldo perusahaan itu sendiri. Nah, berikut merupakan sebab terjadinya perbedaan antara saldo bank perusahaan dengan saldo bank itu sendiri atau bank giro itu sendiri. Yang pertama, cek dalam peredaran. Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan saldo antara bank dan perusahaan belum mencatat adanya pengurangan karena belum diuangkan. Sedangkan perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran kas itu sendiri. Kemudian sebab yang kedua yaitu setoran dalam perjalanan. Dalam hal ini perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan atau sebagai setoran dan bank belum mencatatnya. Intinya pada setoran dalam perjalanan ini ketidaksamaan pencatatan antara bank dengan perusahaan. Kemudian pada biaya jasa bank ialah biaya administrasi yang dikenakan oleh bank kepada perusahaan karena penyimpanan uangnya di bank. Bisa dikatakan ini merupakan bunga yang dikenakan atau biaya sewa terhadap uang yang ditaruh oleh perusahaan kepada bank itu sendiri. Kemudian sebab yang selanjutnya yaitu jasa giro. Ialah imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang langsung ditambahkan pada rekening perusahaan dan baru diketahui oleh perusahaan setelah bank penerimaan melakukan pelaporan terkait dengan penerimaan kas itu sendiri. Kemudian cek kosong. Apabila perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan berupa cek, perusahaan akan menyetorkan ke bank dan dicatat sebagai penerimaan setoran. Kemudian sebab yang selanjutnya yaitu tagihan belum dilaporkan. Ada kalanya bank diminta bantuan oleh perusahaan untuk menagihkan piutangnya yang apabila berhasil. Namun karena adanya kesalahan teknis atau dari pegawai bank itu sendiri, alhasil tagihan belum dilakukan pencatatan atau belum dilakukan pelaporan. Kemudian penyebab terakhir terjadinya perbedaan antara saldo bank dengan saldo perusahaan, yakni kesalahan-kesalahan baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun perusahaan. Kesalahan baik itu dilakukan oleh perusahaan atau bank akan menyebabkan perbedaan saldo bank menurut perusahaan atau menurut bank itu sendiri, entah itu dari manusianya sendiri ataupun kegagalan daripada teknisi yang digunakan dalam melakukan atau error terhadap alat yang digunakan. Bentuk-bentuk rekonsiliasi bank secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi saldo akhir yang bisa dibuat dalam dua bentuk, kemudian rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Rekonsiliasi saldo akhir dibuat menjadi dua bentuk, yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar, kemudian laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Kemudian berdasarkan rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir, bentuk rekonsiliasi yaitu laporan rekonsiliasi saldo bank dengan 4 kolom serta laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar dengan 8 kolom. Nah, ini salah satu contoh laporan rekonsiliasi bank dengan bentuk 4 kolom. Dalam rekonsiliasi ini, saldo rekening koran disesuaikan agar menjadi sama dengan saldo kas menurut perusahaan. Jadi, dalam rekonsiliasi bank ini tidak bisa diketahui saldo yang benar dari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir.
Nah, berikut merupakan salah satu cara membuat rekonsiliasi bank 4 kolom. Yang pertama, tentukan besarnya saldo awal, penerimaan, pengeluaran, saldo akhir menurut rekening koran dari bank pada suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, saldo penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir menurut rekening koran harus disesuaikan dengan penyebab agar sesuai dengan saldo awal penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir menurut catatan kas perusahaan, baik yang dicatat perusahaan tersebut benar atau salah. Nah, pada rekonsiliasi ini berbentuk 8 kolom. Dalam rekonsiliasi ini, saldo rekening koran bank dan saldo catatan kas perusahaan yang meliputi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir disesuaikan dengan penyebab-penyebabnya agar menjadi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang benar. Cara pembuatan rekonsiliasi bank 8 kolom ini, yang pertama, menentukan besarnya saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir menurut rekening koran bank dan catatan kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir menurut rekening koran bank dan catatan kas perusahaan disesuaikan dengan penyebab-penyebab akan menjadi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang benar pada suatu periode tertentu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni kas bisnis perhotelan. Kas merupakan darah suatu perusahaan. Kondisi ini juga berlaku bagi hotel yang merupakan perusahaan di bidang jasa, pelayanan, akomodasi, makanan, minuman, terkait, dan yang lainnya. Melalui kas, hotel dapat membayar gaji dan segala aspek yang berhubungan dengan pembayaran tunai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Transaksi kas di hotel terjadi dalam jumlah yang relatif kecil untuk setiap unit transaksinya. Nah, dalam perhotelan, kas ini sangat berperan penting karena adanya kas ini akan membantu operasional segala bentuk yang dilaksanakan oleh suatu hotel itu sendiri, baik berupa pelayanan, penyediaan fasilitas, serta yang lainnya. Kemudian, sumber penerimaan daripada hotel itu sendiri, penjualan tunai, jasa kamar, di mana 3/4 dari perhotelan itu terdiri atas kamar. Serta sumber lain daripada penerimaan hotel itu berasal dari penjualan makanan, minuman, serta jasa lainnya yang merupakan sumber kas daripada hotel itu sendiri. Penjualan tunai jasa-jasa tersebut berlangsung di kantor depan, restoran, bar, dan outlet lainnya. Penjualan tunai diterima, dicatat, dan dilaporkan oleh kasir yang bertugas di kantor depan, entah itu di restoran ataupun bar. Laporan penerimaan kas dilaporkan setiap kasir pada akhir tugasnya. Kemudian, kas yang diterima dari penjualan jasa bersumber dari penjualan kamar, makanan dan minuman, dan jasa terkait lainnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penjualan kamar, makanan, dan minuman merupakan penjualan utama atau major revenue. Adapun penjualan seperti telepon, kolam renang, cucian, dry cleaning, dan penjualan jasa lainnya terkait merupakan penjualan tambahan atau minor revenue. Penerimaan kas dari penjualan jasa hotel tersebut berlangsung di kantor depan dan outlet-outlet yang bertanggung jawab seperti kolam renang ataupun bar. Kemudian penerimaan kas oleh kasir kantor depan. Nah, kas yang diterima oleh kasir depan itu bersumber dari yang pertama, tamu yang melakukan pembayaran DP atau deposit. Kemudian tamu yang melakukan check out. Kemudian pembayaran di muka atas akan melakukan perjamuan atau bisa dibilang istilahnya DP. Nah, semua kas yang diterima oleh kantor depan dengan sumber-sumber tersebut akan dicatat pada pelaporan penerimaan kas yang dikerjakan baik secara harian di saat ia bertugas. Kemudian, dasar pengisian laporan kas ini adalah rekening tamu dan kwitansi penerimaan kas. Untuk tujuan pengendalian kas, semua rekening tamu dan kwitansi diberikan nomor unit. Uang kas yang diterima oleh kantor depan harus disetorkan ke manajemen hotel melalui kasir umum atau general kasir sesuai dengan waktu tugas, dan uang kas tersebut disetorkan ke dalam amplop khusus yang ditujukan ke kasir umum. Kemudian terkait dengan mekanisme penyetoran kas yang diterima oleh kasir, kantor depan, ataupun outlet lainnya harus disetorkan ke manajemen melalui kasir umum. Agar kas yang diterima terkendali dan sampai ke manajemen, diperlukan mekanisme penyetoran kas dari kasir ke general kasir. Mekanisme ini sangat penting mengingat kasir kantor depan dan outlet memiliki 3 waktu atau shift yang disesuaikan dengan operasional hotel yang beroperasi selama 24 jam sehari. Di sisi lain, waktu kerja general kasir atau kasir umum ini
sesuai dengan kantor pada umumnya, yaitu dari jam 8 sampai 17.00. Mekanisme penyetoran kas tentu berbeda dengan satu hotel dengan yang lainnya. Hal ini disesuaikan daripada kebijakan daripada masing-masing hotel itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan buku untuk mencatat semua setoran kas yang diterima oleh hotel. Pada jurnal ini dilakukan pembukuan atau pencatatan kas secara kronologis, artinya sesuai dengan urutan penerimaan kas. Pada jurnal ini dapat dikaji bahwa transaksi debit untuk kas atau rekening bank hotel, sedangkan transaksi kredit untuk piutang tamu atau city ledger. Rekening bank di debit karena jumlah kasnya meningkat. Kemudian sumber dan dokumen pendukung untuk pembukuan penerimaan kas adalah laporan dari Departemen FB outlet kasir, seperti kasir kas, restoran, room service, dan sebagainya, serta dari front office kasir atau kasir kantor depan. Masing-masing laporan kas ini harus dilengkapi pula dengan dokumen-dokumen pendukung yang andal. Untuk laporan kas kasir kantor depan, dokumen pendukung yang andal adalah rekening tamu yang melakukan check out atau kwitansi untuk tamu yang membayar uang di muka. Untuk laporan kas kasir restoran, dokumen pendukung yang andal adalah rekening restoran itu sendiri. Kemudian pada akhir periode akuntansi, misalnya sebulan, jurnal penerimaan kas ditutup. Penutupan jurnal penerimaan kas dilakukan dengan diringkas pada voucher, yaitu voucher jurnal penerimaan kas. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam melakukan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai penjualan tunai. Kemudian dokumen yang kedua yaitu pita register kas. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh bagian kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Cash Center, bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Kemudian dokumen yang keempat adalah bill of loading. Dokumen ini merupakan bukti pembayaran dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Kemudian dokumen yang selanjutnya yaitu faktur penjualan cash on delivery sales. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh bagian kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Kemudian yang terakhir dokumen berupa rekapan harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk. Nah, kita lanjut ke materi terakhir yaitu terkait dengan pengeluaran kas. Pengeluaran kas di hotel dilakukan dengan secara terpusat, artinya kas hanya keluar dari satu pintu saja, yaitu accounting department dengan jabatan kasir umum atau general kasir. Dengan pengeluaran kas secara terpusat, pengendalian kas hotel dapat dilakukan lebih baik dan berhasil guna mengatur pengeluaran kas, baik itu dalam jumlah kecil ataupun jumlah besar. Nah, adapun kas untuk pengeluaran operasional rutin dan dalam jumlah yang relatif besar dikeluarkan melalui rekening bank hotel itu sendiri. Pengeluaran kas melalui bank hotel harus sesuai dengan prosedur pengeluaran kas yang telah distandarisasi atau telah dibakukan sesuai dengan peraturan daripada masing-masing hotel. Oleh sebab itu, manajemen hotel akan memerlukan beberapa dokumen guna melakukan pencairan bank dengan jumlah yang besar. Nah, dokumen tersebut diantaranya yang pertama dokumen permintaan pembelian barang dari gudang atau store form registration, kemudian order pembelian, kemudian laporan penerimaan barang, serta dokumen terakhir yaitu nota dari rekaman atau invoice. Setelah meneliti bahwa dokumen-dokumen pendukung untuk pembayaran utang sudah lengkap dan benar, maka kasir umum kemudian akan menyiapkan cek sebesar tagihan yang diajukan oleh bagian hutang. Kasir umum hanya akan mengeluarkan dan melengkapi formulir cek. Terkait dengan pengendalian kas hotel, kasir umum hanya menyiapkan cek yang baru dapat diuangkan setelah ditandatangani oleh pejabat hotel yang berkompeten. Nah, adapun dokumen yang digunakan dalam pencairan pengeluaran itu, yang pertama dokumen pendukung seperti yang sudah diajukan oleh bagian hutang dalam voucher pembayaran ke kas
ke kasir umum. Kemudian yang kedua, atas dasar dokumen pendukung yang diterima, kasir umum kemudian menyiapkan cek sejumlah yang ditagihkan. Setelah itu, cek disampaikan kepada pejabat hotel yang berkompeten untuk dilakukan penandatanganan agar cek tersebut bisa dicairkan. Kemudian yang terakhir, cek disampaikan kepada rekaman. Nah, rekaman ini akan membubuhkan tanda tangan dan formulir penerimaan cek. Ketika penerimaan cek ini sudah lengkap, maka pengeluaran atau uang yang sudah diberikan oleh accounting department akan bisa dicairkan. Jadi demikianlah pemaparan materi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya teman-teman menangkap apa yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Nah, pada materi ini kita membahas terkait dengan metode kas kecil, rekonsiliasi bank, kas bisnis pada perhotelan, serta pengeluaran dan penerimaan kas pada perusahaan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton pemaparan video kali ini. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Salam harmoni.